Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah, Masya Allah. Dan pagi hari ini jamaah saya sudah bersama guru-guru kita. Ada Bunda Tuti. Assalamualaikum Kak Sami. Waalaikumsalam Bunda. Ada Ustadz Maulana. Alhamdulillah, Masya senang ya. Allah, senang sekali pagi hari ini ya Ustadz ya. Dan juga ada Ustadz Syam. Bahagia nggak hari ini? Bahagia dong. Iya dong, Masya Allah. harus. Kita harus selalu bahagia ya. Iya dong. Apalagi guru-guru kita jamaah akan memberikan ilmu yang insya Allah bermanfaat buat kita. Masya Allah. Dan jamaah yang ada di rumah pasti udah pada penasaran kan dan pengen tahu kan siapa aja sih sosok yang kelihatannya Pele nih. Bentar. Pele. Pele itu pemain Brazil, pemain klasik itu mah, Salah main ya? bola Salah Pele, ya? bukan Pele, sepele. Sepele. Oke. Nah, Ulang ya. ulang. Siapa aja nih sosok yang kelihatannya sepele nih. Tapi ternyata justru bisa mengancam dan membahayakan rumah tangga kita bersama pasangan. Wah, kan kita bahas pagi hari ini jamaah. Sesuai tema kita yaitu waspadai mereka karena bisa merebut suamimu. Waduh. Siapa aja itu akan kita bahas pagi hari ini jamaah yang ada di rumah. Tapi sebelumnya ada tayangan yang mau aku kasih lihat dulu nih. Mengenai seorang istri yang cemburu karena suaminya boncengin perempuan lain. Aduh kita lihat tayangannya jamaah ya. Silakan. Kayak si abang. Bang! 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 Awas aja kalau pulang. Nggak ada ampun pokoknya. Ya Allah, sebenarnya nggak apa-apa kan ya karena memang pekerjaan suaminya gitu kan, memboncengi gitu kan, ojek online gitu ya bunda ya nggak apa-apa ya kan ya. Tapi lebih bahaya mana sih sebenarnya memboncengi perempuan lain sama memboncengi mantan. Nah biasanya mantan itu kan bisa merusak rumah tangga, benar nggak kita tanya sama Ustadz Syam, Ustadz Syam. Siap. Benar nggak mantan tuh merupakan salah satu yang dapat merebut sosok suami? Iya. Terus bagaimana nih harus dilakukan seorang istri nih? Dan bagaimana juga yang harus dilakukan seorang suami supaya mantan itu tidak membahayakan rumah tangga? Mohon penjelasannya Ustaz Syam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Tabe guru-guruku Ustadz Maulana, Bunda Tuti dan juga Mas Soni yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Serta guru-guru kami yang menyaksikan Islam itu indah dan jamaah yang lebih berpengalaman daripada Syam. Karena Syam di sini hanya bertugas untuk menyampaikan apa yang ditugaskan untuk disampaikan dan alhamdulillah karena Syam belum punya pengalaman jadi jamaah mungkin lebih pengalaman daripada Syam gitu ya. Jadi ternyata yang ditanyakan bagaimanakah seorang atau sepasang suami istri menjaga sakinahnya rumah tangga dari orang-orang luar. Wabil khusus yang kali ini akan dibahas adalah mantan. Baik itu mantan istri ataupun mantan suami. Karena yang dibahas ini wabil khusus maaf nih bahasanya gitu ya pelakor gitu ya. Bahasanya pelakor berarti yang dibahas adalah mantan istrinya gitu. Apakah ada batasan-batasannya? Maka yang harus sangat kita tegaskan kali ini bahwa seorang mantan istri itu sudah termasuk ajnabi. Ajnabi adalah orang asing yang tidak memiliki hubungan sama sekali lagi dengan si mantan suaminya. Jadi kalau ditanyakan seperti apakah caranya atau mengontrolnya, bagaimana hubungannya, maka hubungannya sama layaknya seorang asing dengan orang asing lainnya. Berarti ada aurat di sana, ada batasan di sana karena sudah terlepas dari ikatan pernikahan. Karena ada orang yang akhirnya bisa melihat aurat karena ada hubungan kerabat, misalnya anak ke orang tuanya, kemudian orang tua ke anaknya, saudara mungkin ada batas-batas auratnya yang tidak membatalkan wudhu. Kemudian ada orang asing yang kemudian bisa melihat auratnya karena disebabkan pernikahan. Tapi karena sebab pernikahan ini sudah lepas, berarti dia sudah menjadi orang asing kembali. Nah sekarang pertanyaannya,
Bagaimana batas hubungannya? Batas hubungannya hanya sekedar orang asing. Adapun kekhususannya, misalnya kekhususannya karena dia punya anak yang sekarang bersama dengan mantan istrinya. Contoh misalnya, karena udah berpisah dan dia punya mantan istri, tapi ternyata anaknya si laki-laki tadi ada bersama dengan mantan istrinya. Kewajiban dong untuk menafkahi si anak tadi. Bagaimana hubungannya? Hanya sekedar hubungan si ayah dengan anaknya, bukan hubungan dia kepada mantan istrinya. Karena banyak kasus kita lihat ini untuk menjaga perasaan sang anak. Jadi orang tuanya terlihat baik-baik saja padahal sudah cerai, padahal sudah talak. Apapun yang terjadi kalau memang sudah cerai, maka sampaikan itu kepada anak. Maka sampaikan itu kepada anak walaupun itu tidak mudah, tapi inilah yang disyariatkan oleh Islam. Supaya apa? Supaya tidak terjadi pintu-pintu syaitan yang dibuka. Syaitan itu tidak menggoda langsung mengatakan, "Ayo berzinahlah." Tidak, tapi syaitan itu datang dengan manisnya rayuannya. Maka dikatakan dalam Al-Quran, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila." Banyak sekali kami temukan kasus bahwasanya mereka masih tinggal serumah untuk menjaga perasaan anak. Maka ini sudah tidak halal lagi baginya, apalagi berhubungan dengan yang namanya berhubungan yang sangat dekat. Maka na'udzubillah min dzalik, seorang mantan istri adalah seorang asing yang tidak ada lagi kekerabatan dengannya. Hanya berbuatan baik antara beriman laki-laki dengan orang beriman perempuan. Sebagaimana orang beriman laki-laki boleh tersenyum kepada orang beriman perempuan, boleh saling sharing seperti layaknya kerjasama, seperti layaknya membangun yang namanya bagaimana nih pendidikan anak, sepakat boleh enggak? Boleh itu membicarakan itu semua. Tapi dalam hal yang namanya menjaga hubungan baik hanya sekedar kepada orang asing. Karena baik itu mantan istri, mantan suami, pokoknya karena dia sudah terlepas dari ikatan pernikahan, sudah tidak ada hubungan lagi kecuali hubungan antara orang asing beriman laki-laki dengan orang asing beriman perempuan. Berarti memang kita harus bisa memposisikan dirinya Memposisikan itu ya. hati-hati karena godaan syaitan itu, syaitan bisa masuk di mana saja gitu. Masya Allah, berarti ya itu yang harus kita lakuin jamaah. Terima kasih Ustadz Syam. Sama-sama, Kita memang harus bisa memposisikan diri kita, kalau bisa jangan terlalu intens selain di hubungan mungkin sama anak kita juga ya. Karena kasihan dong pasangan kita kalau kita terlalu dekat lagi sama mantan ya. Itu harus dilakukan karena zaman sekarang ya memang susah sih, kadang benar kata Ustadz Syam. Karena mantan apa segala macam menjaga hubungan baik tapi malah salah arah. Baik jamaah, kita lanjutkan lagi, kita bahas lagi lebih dalam lagi. Kali ini kalau kita tadi sudah membahas mengenai mantan, sekarang aku mau nanya sama Ustadz Maulana. Iya. Ustadz Maulana, aku pernah dengar, Oh. masa katanya ipar itu adalah maut. Racun. Hah, racun? Lebih parah lagi dari maut. Sama-sama parah ya. Aku penasaran, kenapa? Apa sebabnya ipar itu adalah racun atau maut? Apakah bisa mengganggu hubungan suami istri juga? Aku mohon penjelasan Ustadz Maulana, silakan. Izin sasang Bunda Tuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ditanya Rasulullah perihal tentang ipar, maka disebut racun. Karena kenapa? Karena kehati-hatian yang terkait interaksi antara pasangan dengan saudara laki-laki, suami atau iparnya. Hati-hati. Karena mohon maaf ini berpeluang untuk timbulnya, saya pinjam kata-kata ini, asrat. Karena sama. Ada kesamaan fisiknya, kesamaan wajahnya, kebiasaannya, kenyamanannya. Nah, ini hati-hati. Makanya tidak boleh ipar tinggal di rumah kita. Tidak boleh. Ini bahaya. Bisa mengundang fitnah. Mohon maaf, hati-hati, hati-hati. Makanya kalau kita pun numpan di rumah mertua sementara ada ipar, ini juga harus dihati-hatikan. Tetaplah mereka itu bukan muhrim. Karena kadang-kala menggampangkan inilah mungkin dia kelihatan auratnya. Maksudnya aurat kecil bukan aurat besar banget ya. Bahkan banyak yang tidak pakai jilbab. Tidak menutup aurat. Padahal aku kan di rumah ada siapa? Iya. Kalau bersama dengan suamimu aman. Tapi kalau ada orang termasuk ipar itu tidak boleh. Tetap auratnya dijaga. Karena itu harus ada adab-adabnya di hadapannya. Baik ucapannya, tingkah lakunya, kebiasaannya,
auratnya tetap dijaga. Karena kenapa? Ternyata ipar dia bukan muhrimmu. Bukan muhrim. Ipar itu tetap jatuhnya sama dengan orang lain sekalipun dia adalah adiknya istrimu atau adiknya atau kakaknya istrimu atau sebaliknya. Tidak boleh sama sekali. Karena ini kekhawatiran, keburukannya, fitnahnya jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Karena berpotensi untuk melakukan sesuatu bisa jadi orang tidak curiga samanya. Hati-hati. Apalagi nanti aku yang bonceng adik iparku. Hati-hati. Hati-hati, memang harus dihindari. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Jangan sampai terjadi fitnah. Jangan sampai terjadi, itu tadi makanya Ustaz Sam sudah sampaikan ayatnya. La taqrabu zina, ini enak, ini setan itu luar biasa loh. Apalagi, dia pakai bajunya istri. Ya. Wow. Jadi mirip istri kan. Ini hati-hati. Kebiasaannya juga, cara ngomongnya sama. Iya. Mukanya juga sama. Jadi ini harus dijaga sebaik-baiknya. Makanya saya alhamdulillah waktu sudah berada di keluarga almarhumah, saya langsung nikahkan adik-adik ipar saya. Adik ipar saya, sudah supaya aman. Jangan saya dia punya suami sudah aman. Karena ini bahaya. Terjadi nanti namanya fitnah. Karena kan almarhum istri suka nginap di rumah mertua. Otomatis mau tidak mau kita kan harus ikut. Otomatis kita nginap. Terus ada ipar yang belum menikah lagi. Ini hati-hati. Kita harus menjaga jarak. Menjaga kondisi. Ini juga hati-hati. Buat semuanya jangan sampai membuka pintu fitnah. Dan ini paling mudah dilakukan karena sekali saya katakan. Susah dideteksi. Orang tidak akan curiga kan ada iparnya. Karena kemudahan inilah yang menyebabkan peluang setan mudah untuk masuk merayu, mudah untuk manipulasi, mudah untuk menipu, mudah untuk menggampang-gampangkan. Ayah dek, nanti saya temani. Keluar kota bersama dengan, kan ada yang jagain saya, ipar saya. Ipar tetap bukan muhrimmu. Maka tidak boleh sama sekali. Yang bertanggung jawab atasnya, saya mau tanya. Semua yang batal wudu itu bisa dinikahi. Tapi semua yang tidak batal wudu aman. Jadi misalkan maaf ya. Ayah ke anaknya aman. Tapi kalau ipar tetap batal. Kalau saudara laki-lakinya aman. Dia ada saudaraku jadi aman. Cuma juga hati-hati. Takutnya maaf ya. Timbul kehati-hatian dalam maaf ya, kalau baikan aman. Tapi kalau timbul keburukan, ibaratnya timbul perpecahan, susah untuk jadi baik. Karena memang kerap kali juga Saya- terjadi iya. juga Ustadz, misalnya orang menikahi kakaknya bisa juga menikahi adiknya gitu kan ya. Makanya itu ipar itu yang makanya jadi disebut bahaya juga ya Ustadz ya. Bahaya, cuma kan enggak boleh memadu dua bersaudara. Oh iya benar. Nanti cerai baru dia nikah lagi. Cerai sama- baru nikah lagi. Ya enggak kan maksudnya kan suka ada tuh kejadian-kejadian di TV Iya. gitu kan sudah cerai akhirnya malah sama adiknya gitu Iya kan. benar, Nauzubillah min cerai dzalik. baru lah sama adiknya. Makanya berarti maksud Ustadz Maulana berarti bisa menjadi racun kalau membawa keburukan, buat Keburukan, kita karena ya. ini peluang-peluang untuk fitnahnya itu jauh lebih banyak. Peluang Sekali untuk lagi, fitnahnya jauh lebih banyak. Baik, Masya Allah Ustadz Maulana terima kasih untuk penjelasannya. Jadi pelajaran lagi buat kita karena mungkin seringkali kita masih tidak paham untuk hal-hal seperti ini. Jadi akhirnya menggampangin aja. Makanya pagi hari ini kita belajar sama-sama jamaah. Nih jamaah ada tayangan nih yang mau aku kasih lihat nih mengenai seorang istri yang memergoki suaminya selingkuh. Wah kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Videokan. Jangan telepon siapapun ya. Tolong Buka kok. Enggak buka. Tega. Telepon Bang Indra. Ini ya, ini bukti ya. Sedang di hotel. Jangan pegang HP. Ya. Sedang di kamar ya. Ini istrimu. Pegang aja apinya, Pak. Ini perempuannya. Ini pelaku selingkuh ya. Nah, nampak ini bukti. Di dalam hotel. Enggak ada. Kamu masih suamiku. Jangan bising. Enggak apa-apa. Biar. Biar aja. Tahu.
Nauzubillahi min zalik jamaah. Semoga ini semua tidak terjadi dalam kehidupan kita ya jamaah ya. Tapi ini juga bisa menjadi salah satu contoh pelajaran yang sering banget terjadi gitu. Banyak kasus suami yang justru direbut atau selingkuh sama teman dekat istrinya sendiri. Nah itu kan serem ya karena kan notabene adalah Bunda Tuti ya. Seorang teman dekat istri gitu ya kita kenal apa segala macam. Nah kita bahas pagi hari ini benar gak sih seorang teman dekat istri itu merupakan salah satu contoh yang bisa merebut suaminya. Dan kalau memang seperti itu apa yang harus dilakukan seorang istri untuk menjaga teman dekatnya supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap Baik, suaminya. Mohon penjelasannya Bunda Tuti silakan. Baik, terima kasih Kak Soni. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah, apa kabar semuanya? Jamaah Islam itu indah dimanapun berada. Alhamdulillah berjumpa lagi. Hari ini temanya luar biasa. Jika dikatakan tadi Kak Soni bertanya, benarkah seorang teman itu bisa menjadi seorang yang mencuri suami daripada sahabatnya? Sebetulnya secara realita atau secara fitrahnya manusia bisa dikatakan ya atau tidak. Karena tidak semua teman itu bisa menjadi perebut suami orang. Sahabat itu ada sahabat yang baik, ada sahabat yang tidak baik. Maka ketika tadi kita melihat tayangan, barangkali itu sahabat memiliki sifat karakter atau akhlak yang tidak baik. Maka bisa jadi orang yang dekat dengan kita dan kita tidak tahu niat orang dekat dengan kita seperti apa. Karena kalau misalkan niat berteman bersahabat dengan kita karena Allah, semuanya akan berjalan sesuai dengan biasa-biasa saja. Tidak akan berlebihan. Maka bagi seorang sahabat yang memiliki niatan yang buruk, astagfirullahaladzim, mudah-mudahan tidak ya. Kita kadang-kadang punya sahabat, ada yang baik, ada yang tidak. Maka di sini sebagai seorang istri harus bisa peka. Kecuali kalau kita sahabat dari kecil, ya, karena udah tahu sama-sama karakter. Ada sahabat yang seperti ini berarti dia memiliki sifatnya hipokrit. Atau munafik. Munafik ya. Munafik itu dia memiliki karakter bermuka dua. Di depannya baik, bersahabat ya. Tetapi ternyata di belakangnya dia memiliki rencana lain. Justru itu yang lebih serem ya. Itu bahaya. Bunda ya, Ada bahaya. sahabat yang seperti itu. Tapi tidak semua sahabat seperti itu. Ya. Cuman kebetulan ini adalah ada tipikal sahabat yang memiliki niatnya niat buruk. Yang kedua adalah sahabat yang seperti itu ketika kita melihat keindahan rumah tangga. Maka kita jangan terlalu bercerita karena kita tidak tahu ada niatan yang tidak baik dari sahabat yang selama ini kita anggap kita percayai. Kenapa? Karena ketika melihat seseorang keenakan atau kenyamanan, kebahagiaan rumah tangga kita dan barangkali dia juga ingin ada timbullah setan di situ membisikkan setan kepada teman kita itu dan ada iri. Nah, bagaimana orang iri itu bisa jadi dengan melihat kenyamanan, kebahagiaan rumah tangga sahabatnya bisa jadi dia punya niat yang tidak baik. Jadi itulah sifat karakter sahabat yang fasik. Ya, mau melakukan hal kecil yang sebetulnya tidak diperbolehkan oleh agama, tetapi dia melakukan. Itulah Kak Soni barangkali sedikit ya di antara karakter-karakter yang akhlak tercela. Sebetulnya banyak. Jadi nggak boleh curhat kepada teman ya. Sebetulnya kalau bisa sih Mungkin jangan. curhat seadanya tapi Ya, nggak usah terlalu dalam gitu kali Betul, ya. karena kita tidak tahu dengan menyimak. Seakan-akan Apalagi curhat dijodohin. sama lawan jenis ya. Nah iya. Berarti memang balik lagi harus ke keluarga sendiri ya Ustadznya kalau ada Iya. masalah cerita atau Ke Allah aja curhatnya. Oh, Masya Allah itu yang paling benar. Baik semoga ini Ke jadi pelajaran buat kita Bunda Tuti Iya. terima kasih. Nanti Sama-sama, mungkin Kak Bunda Suni. akan membahas lebih lanjut lagi, Baik, lebih Kak dalam Suni. lagi ya. Ini masih Iya. bridging lagi. Akan ada pembahasan yang lebih dalam lagi jamaah yang ada di rumah. Kita lanjutkan lagi aku mau nanya sama Ustadz Syam dan Ustadz Maulana nih. Kalau yang namanya suami ya Ustadz kan kita kan ada di lingkungan kerja gitu ya. Iya. Dan seorang istri kan tidak bisa dong setiap saat mengawasi gitu. Nah tiba-tiba si suaminya ini masalahnya ada hubungan dengan yang ada di tempat kerjanya. Mulai dampak Kak. Itu bisa terjadi gitu. Ini iya ini di kedah. Hah? Nah sahabat tomat jamae agar yang pigau itai jaman no onro jamanna jangan sampai irtelah itilap asana kapat di nak Yeah. bahasa Arab nah
Iya, Bah. Itilah macam campur Mm-mm. hati-hati nak kong Berikhtilat, tadi iya. jama, apalagi nak kok saya di ruangan sifat dua-dua mi. Kamu tahu Kurang jangan mak Jo? unrai. Kamu tahu jangan Jo Kasoni. punna Dena Kasoni punna paham? niat mau ruangan? Paham Kak Soni? Kaman nih, ku kasih tahu ki deh, ku kasih tahu ki yang jelasnya ini. Iya, baik jamaah, begini kita sudah artinya. mempersatukan dua orang saudara satu kampung yang terpisah jauh. Kali ini mereka sudah bertemu lagi. Tidak maksud Ustadz tadi Ya. itu, maksud Ustadz bahwasanya ketika seseorang Bekerja. ya pekerjaan nia anjoeng sifat dua rua jadi lalang nampaknya ruangan kosong. Ya, apa itu nggak ngerti juga. Kesehatan tama mi. Mungkin nanti setelah ini akan diartikan sama Ustadz Maulana. Kalau penasaran pengen tahu apa sih maksudnya, jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah ya jamaah. Jadi jamaah, ya. oh jamaah, alhamdulillah. Jadi peluangnya untuk berbuat yang namanya yang dosa itu bisa. Cocok mi. Alhamdulillah.